Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang bergembira oleh karena rajin membaca firman-Mu setiap hari. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Kepada Saudara Ruli, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita berjudul Satu Hati yang Gembira Memperoleh Kesenangan dari Tuhan Setiap Hari. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kita boleh mengadakan satu perayaan atas hal-hal yang baik setiap hari, karena Allah dapat membuka seluruh harta surga bagi kita. Testimonies to Ministers, halaman 119. Tidak ada agen manusia yang dapat menyediakan apa yang akan memuaskan rasa lapar dan haus jiwa. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 18. Sebagaimana makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makanan tidak bermanfaat bagi kita kecuali kita memakannya, kecuali itu menjadi bagian dari tubuh kita. Demikianlah Kristus tidak ada nilainya bagi kita jika kita tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi. Pengetahuan teoritis tidak akan ada gunanya bagi kita. Kita harus memakan Dia, menerima Dia ke dalam hati, sehingga hidupnya menjadi hidup kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya harus diterima menjadi satu dengan kita. The Desire of Ages, halaman 389. Hendaklah para anggota gereja mengingat fakta bahwa nama mereka terdaftar di buku gereja tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka harus menunjukkan diri mereka diperkenan Allah, pekerja yang tidak perlu malu. Hari demi hari mereka harus membangun karakter mereka sesuai dengan petunjuk Kristus. Mereka harus tinggal di dalam Dia, terus-menerus menghidupkan iman kepadanya. Dengan demikian mereka akan bertumbuh menjadi pria dan wanita yang utuh di dalam Kristus, orang-orang Kristen yang sehat, ceria, dan bersyukur, dipimpin oleh Allah ke dalam terang yang semakin benderang. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 47-48. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah nasihat dan amaran yang penting sekali bagi kita, yang mengaku sebagai Israel rohani. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 140, paragraf 2. Kita boleh mengadakan satu perayaan atas hal-hal yang baik setiap hari, karena Allah dapat membuka seluruh harta sorga bagi kita. Perkataan ini tidak ada hubungannya dengan perayaan hari-hari raya orang Yahudi. Kutipan ini berhubungan dengan pendalaman Alkitab. Mari kita baca beberapa nasihat dari sumber aslinya, yaitu dalam Review and Herald tanggal 18 Februari tahun 1890. Kita baca paragraf 23. Kita tidak masuk cukup dalam penyelidikan kita akan kebenaran.
Setiap jiwa yang percaya akan kebenaran masa kini akan dibawa kemana ia akan diminta untuk memberikan alasan pengharapan yang ada padanya. Umat Allah akan dipanggil untuk berdiri di hadapan para raja, pangeran, penguasa, dan orang-orang besar di bumi, dan mereka harus tahu bahwa mereka tahu apa itu kebenaran. Saudaraku dalam Tuhan, banyak sekali umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini, yang mengandalkan para pendeta dan para ahli teologi untuk kebenaran. Apa yang para pendeta dan para ahli teologi sampaikan, itulah kebenaran bagi mereka. Tapi, saat ditanya apa itu kebenaran, mereka tidak dapat menjelaskan. Dan kemudian mereka minta para pendeta dan para ahli jelaskan kembali. Roh Nubuat katakan, masing-masing kita harus tahu apa itu kebenaran dan siap untuk menjelaskan kepada siapa saja yang bertanya. Bahkan, masih dalam artikel yang sama dan paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, Allah dapat mengajari Anda lebih banyak dalam sekejap melalui Roh Kudus-Nya daripada yang dapat Anda pelajari dari orang-orang hebat di bumi. Jadi, Allah lah yang mengajari kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan itu terwujud oleh kehadiran Anak-Nya dalam hati kita. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 yang berbunyi, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan apa yang telah diterima dari Yesus? Pengurapan Roh-Nya yang kudus pada hari Pentakosta. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Dan bila Roh Kristus itu tetap dalam kita, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Mengapa? Karena kita akan diajar oleh pengurapan Yesus tersebut, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Dan pengajaran Yesus benar, sebab Dialah kebenaran, dan telah hidup sebagai manusia dengan benar. Karena Yesuslah yang dahulu mengajar umat-Nya, demikian juga Yesuslah yang ajar kita sekarang. Itu sebabnya hendaknya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Paulus menuliskan dalam Efesus 4 ayat 20 dan 21, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Paulus memahami bahwa menerima pengajaran Yesus bukan di luar Yesus, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menerima pengajaran Yesus di dalam Yesus, yaitu dengan menerima kehadiran pengurapannya yang adalah Roh Kudus-Nya Kristus itu sendiri. Jadi, Sang Guru adalah Allah Bapa dan Dia wujudkan melalui Anak-Nya, Yesus Kristus, yang dahulu secara fisik mengajar di antara manusia dan sekarang secara intim mengajar manusia di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri. Jadi, pesta atau perayaan yang dimaksudkan adalah pesta dalam firman Allah. Kita selidiki dengan mendalam akan firman Allah, dan guru yang mengajar kita adalah Yesus Kristus itu sendiri yang tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan Yesuslah roti hidup serta air hidup bagi kita. Di dalam Yesuslah kita berpesta, yaitu berpesta akan firman-Nya. Mengapa hal ini penting sekali bagi kita? Sebab renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 140 paragraf 4. Sebagaimana makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makanan tidak bermanfaat bagi kita kecuali kita memakannya, kecuali itu menjadi bagian dari tubuh kita. Demikianlah Kristus tidak ada nilainya bagi kita jika kita tidak mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi.
Inilah pesta itu, saudaraku dalam Tuhan. Berpesta dengan mempelajari firman Tuhan, karena oleh mempelajari firman Tuhan, kita akan mengenal Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, dan memakan Yesus Kristus yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kita. Bagaimana mungkin kita dapat bersatu dengan Kristus bila kita tidak memakan Dia? Itulah pentingnya kita berpesta dalam Yesus, agar kita memakan Dia yang adalah roti hidup dan air hidup, sehingga kita menyatu dengan Kristus. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 12 Januari tahun 1911 paragraf 10 yang berkata, "Hendaklah para anggota gereja mengingat fakta bahwa nama mereka terdaftar di buku gereja tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka harus menunjukkan diri mereka di perkenan Allah, pekerja yang tidak perlu malu." Kalimat yang sama dinyatakan juga dalam renungan hari ini. Keselamatan kita bukan karena nama kita terdaftar dalam buku gereja. Oh bukan, saudaraku dalam Tuhan. Terlalu banyak umat Allah dininabobokan oleh para pemimpin gereja bahwa ada keamanan bila nama saudara terdaftar dalam buku gereja, dan bila nama saudara dicoret dari buku gereja, maka saudara dalam bahaya. Hal itu tidak benar, saudaraku dalam Tuhan. Jangan takut dengan propaganda seperti demikian. Jaminan keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan hanya di dalam Yesus Allah berkenan kepada kita. Inilah pentingnya kita belajar firman Allah bagi diri kita sendiri, dan setiap hari kita berpesta akan firman-Nya. Kita akan bertumbuh menjadi pria dan wanita yang utuh di dalam Kristus, orang-orang Kristen yang sehat, ceria, dan bersyukur, dipimpin oleh Allah ke dalam terang yang semakin terang benderang. Karenanya ingat, saudaraku dalam Tuhan, kutipan berikut ini. Manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12 yang berkata, "Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya untukmu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang yang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tidak ada yang lebih besar dari Kristus, saudaraku dalam Tuhan. Dialah guru yang paling bijaksana. Karenanya penting bagi kita untuk menerima Kristus dalam hati kita, sebagaimana kita berpesta akan firman-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang berpuas, yang berpesta akan firman Tuhan setiap hari di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting sekali bagi kami pada pagi hari ini, bahwa kami harus berpesta setiap hari dalam firman-Mu, mempelajari firman-Mu, ya Bapa, agar kami mengenal anak dan mengenal Bapa, sebab mengenal keduanya adalah kehidupan yang kekal. Dan itu penting bagi kami ketahui secara pribadi, sebab bila mana kami ditanya oleh orang lain, oleh para pembesar, kami dapat menjelaskannya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kami, karena Dialah sang kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.